salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lambertina Silun Ojan, calon guru penggerak Angkatan 10 Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching. Pada tahapan ini akan terjadi 3 alur, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Don Talar. Dia guru bahasa Inggris di sekolah saya. Oke, pada tahapan yang pertama itu ada tahapan pra-observasi. Selamat pagi Pak Don. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Luar biasa baik. Hari ini itu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Percakapan yang kita lakukan sebelum Bapak masuk ke dalam kelas atau sebelum saya mengobservasi Bapak ke dalam kelas, di dalam kelas. Oke, jadi tujuan percakapan kita pra-observasi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Jadi bagaimana persiapan awal agar Bapak lebih siap dan percaya diri ketika masuk di dalam kelas. Oke, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya pandu untuk bagaimana kita melihat persiapan Bapak di dalam kelas nanti. Baik. Pertanyaan yang pertama itu apa tujuan pembelajaran kali ini yang akan Bapak capai di dalam kelas nanti? Oke, baik Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya akan mengajarkan materi deskriptif teks dalam bahasa Inggris. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ingin peserta didik saya capai pada pembelajaran kali ini itu ada 2. Yang satu, saya harap bahwa peserta didik dapat mengetahui pengertian apa itu teks deskriptif, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bahwa peserta didik saya itu mampu mengetahui apa fungsi daripada penggunaan teks deskriptif ini. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran materi deskriptif teks ini. Oke, jadi ya tujuan pembelajaran kali ini ada 2 ya Pak? Ya. Oke, kemudian saya ingin tahu nih bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Baik, jadi terkait area yang ingin saya kembangkan itu dalam pembelajaran di kelas, saya ingin bahwa peserta didik saya itu lebih terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi area pengembangannya itu Bapak ingin bahwa siswa itu lebih aktif di dalam kelas. Ya. Oke. Dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi bahwa ingin siswa itu lebih aktif. Jadi kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Bapak itu seperti apa? Baik, jadi untuk mencapai area yang ingin dikembangkan dan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang, maka saya merancang modul pembelajaran di mana dalam modul itu saya masukkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi melalui metode ini proses pembelajarannya itu kembali berpihak dan membuat siswa lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, jadi strategi pembelajarannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kira-kira kapan nih kita akan masuk dalam kelas, kemudian kelasnya berapa, kelas apa, dan jamnya di jam yang mana Pak? Baik Ibu, jadi untuk jadwal pembelajaran saya, Ibu bisa bersama saya masuk ke kelas bahasa Inggris pada hari Selasa di jam pertama, kedua, dan ketiga. Oke, jadi
di hari Selasa kelas 8A di jam pertama, kedua dan ketiga ya Pak? Ya, sorry, ya di kelas 8A. Terakhir nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada kali ini, pada pra-observasi ini? Baik Ibu, jadi melalui kegiatan pra-observasi ini saya mendapatkan hal positif, yaitu terkait bagaimana saya harus mempersiapkan diri lebih matang lagi sebelum saya berdiri di depan kelas untuk mengajarkan siswa-siswa saya. Oke, jadi dengan percakapan ini membuat Bapak lebih mempersiapkan diri Ya, secara benar lebih matang sekali, lagi. ya. Oke Pak, jadi untuk tahapan awal atau pra-observasi itu cukup sampai di sini. Setelah pra-observasi ini nanti di hari Selasa jam pertama, kedua dan ketiga di kelas 8A nanti saya akan ikut bersama Bapak masuk ke dalam kelas untuk melihat bagaimana proses dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Oke, setelah pra-observasi saya observasi Bapak di dalam kelas. Setelah observasi itu masih ada satu tahapan lagi, yaitu pasca observasi. Jadi setelah selesai kegiatan observasi nanti dilanjut dengan tahapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Gitu ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Nanti kita akan berjumpa di hari Selasa jam pertama, kedua dan ketiga nanti ya Pak. Oke, sama-sama Ibu. Sampai jumpa di hari Terima Selasa kasih Pak. ya. Oke. Para kita selalu siap ya. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, materi yang baru pada hari ini, yang pertama Pak mengingatkan kembali adalah karabian saya, kebersihan kelas. Kalau kelasnya bersih, orangnya juga tertib, maka kita terima materi atau terima ilmu juga nyaman ya. Baik, itu penentuan awal. Stand up is stand up. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta hafal kita dalam Mari kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa agama dan kepercayaan saya agama dulu. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. para kita semua baca. Oke, pagi ini kita akan memiliki kelas bahasa Inggris. Itu para kita bisa mengikuti kelasnya dengan baik. Jadi sebelumnya Pak mau absen dulu. Dengan nama ya? Yang Sandri, Livi, Presensial, Astin, presensial, Angel, Mirna, presensial, Isan, Lidis, presensial, Sevilla, Sila, Kidi. Nanya Pak. Oke, Kafa. Contoh ya, Kafa punya adik, andaikan saja belum pernah sampai di kelas ini, kelas 8A. Pulang, Kafa cerita adiknya begini. Adik, di kelas kami itu ada satu vas bunga yang bunganya sangat indah. Kemudian Kafa punya adik ini kan belum pernah lihat ini bunga. Kafa menceritakan dia punya kembangnya berwarna merah, bunganya berwarna hijau, batangnya, potnya itu di vernis. Kemudian pada saat kalau dia kena, gunakan kardus dalam
Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kalian tulis kata sifatnya, kemudian kalimatnya dalam bahasa Inggris. Contoh pakai contoh satu-satu. Perhatikan sini. Misalkan di samping, perhatikan kelompok satu sana. Misalkan di samping kalian tulis Ronaldo. kata sifat di atas beautiful ini kata sifat yang kalian tulis di adjektif. Kemudian di sebelahnya contohnya she has beautiful smile. Pak kasih contoh di yang teksnya yang artis perempuan tadi kerja di satu kerja di dalam sini kalian buat apa yang kalian lihat jangan Oke, dan yang pertama kali baca adalah adjektifnya, setelah itu baca sentence atau kalimat. Baik, kamu punya gambar tentang apa? Artis, cowok apa cewek? Aktor apa aktris? Artis dibagi lagi jadi dua aktor atau aktris. Aktor atau aktris. Sebuah objek ya yang diceritakan secara rinci. Maka tadi dijawab apa? Teks yang berisi tentang ciri-ciri seseorang, suatu benda. Jadi hal utama yang kita buat dalam teks deskripsi adalah ini. Apa? Adjektif. Ada yang masih ingat apa itu adjektif? Keterangan. Oh, kelas 8. Apa itu adjektif? Kata sifat. Jadi biasanya kita menggambarkan sebuah objek itu biasa kita gunakan kata sifat. Madon adalah guru yang contoh Madon adalah guru yang galak Ini adalah siswa yang nakal. Dalam kalimat ini adalah siswa yang nakal, adjektifnya di mana? Nakal. Sifatnya adalah nakal. Dalam kalimat Madon adalah guru yang galak, adjektifnya di mana? Sifatnya adalah galak. Baik. Selamat siang Pak Don. Selamat siang Ibu. Oke, pada kali ini kita masuk pada sesi yang terakhir setelah pra-observasi, kemudian kita observasi di dalam kelas, kemudian yang terakhir itu pasca observasi. Ya, Nanti ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Don. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu bagaimana perasaan Pak Don setelah kita sama-sama melakukan observasi di dalam kelas? Baik Ibu. Perasaan saya
observasi itu yang pertama saya merasa senang, yang kedua saya merasa gugup sejujurnya ya. Kalau boleh saya tahu ini Pak Donnya senang kenapa dan gugupnya kenapa? Baik, perasaan ketika saya merasa senang itu karena saya merasa bahwa teman sejawat saya itu bisa memperhatikan saya dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian gugupnya itu karena saya seperti merasa bahwa setiap langkah-langkah pembelajaran yang saya buat itu saya diawasi. Jadi agak sedikit gugup. Oh seperti itu ya. Ya. Jadi senang karena ada kali ini diobservasinya oleh rekan sejawat, dan rasa gugup mungkin karena saya memperhatikan setiap langkah-langkahnya seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak Don. Menurut Pak Don kira-kira apa yang sudah baik selama proses pembelajaran di dalam kelas selama kita observasi ini? Baik Ibu, menurut saya hal-hal yang saya rasa sudah baik itu terkait manajemen kelas. Yang pertama, jadi bagaimana saya sudah bisa mengatur kondisi kelas, bagaimana memulai kelas, bagaimana pada saat KBM, mungkin saya rasa itu hal baik yang sudah saya lakukan dalam kelas. Oke, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana yang sudah baiknya. Kemudian pertanyaan yang berikut, saya mau ingin tahu apakah menurut Pak Don masih ada kekurangan atau kendala-kendala selama proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Baik, jadi kalau ada kelebihan maka pasti pun ada kekurangan. Jadi selama pembelajaran di kelas itu saya merasa bahwa ada beberapa kekurangan yang saya alami dalam KBM, khususnya pada mata pelajaran masing-masing. Yang pertama itu terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pembelajaran bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Tidak adanya fokus, kekurangan media pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga mungkin saya rasa minat siswa untuk mengikuti tes itu bisa terbilang kurang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen waktunya mungkin kedepannya itu harus diperhatikan terus untuk saya, karena saya manajemen waktu yang pada waktu itu kurang pas. Seperti itu ya Pak? Ya. Oke, kalau sudah ada kelebihan menurut Pak Don dan kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Don sendiri, kira-kira kedepannya itu, rencana kedepannya itu seperti apa? Baik Ibu, jadi setelah melakukan observasi bersama Ibu, saya diobservasi oleh Ibu, saya telah mengetahui kekurangan-kekurangan saya. Jadi kedepannya itu pastinya saya akan berusaha untuk lebih mempersiapkan diri. Persiapan ini terkait yang pertama itu persiapan dari dalam diri saya sendiri, itu terkait mungkin saya bisa menguasai materi dengan baik. Yang pertama, yang kedua persiapan dari luar diri saya itu seperti persiapan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran seperti fokus, kabel dan lain-lain sebagainya yang saya gunakan untuk menampilkan PPT, sehingga siswanya mungkin kalau dengan video atau dengan audio mereka bisa melihat secara langsung, itu mungkin suasana pembelajarannya lebih hidup. Ya, demikian. Jadi bagaimana memvariasikan
media pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih aktif dan lebih terpusat perhatiannya seperti itu ya Bon. Oke, pertanyaan terakhir yang ingin mau saya tanyakan, kira-kira ada tidak atau apa sih yang Pak Don dapatkan dari percakapan kita, atau apa yang Pak Don simpulkan dari percakapan kita, atau apa yang Pak Don dapat pada sesi pasca observasi kita pada kali ini? Baik Ibu, setelah berbincang banyak dengan Ibu sebelumnya dan pada hari ini juga, jadi saya akhirnya sendiri sadar bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan punya juga kekurangan. Begitu juga dengan saya. Jadi apa yang sudah kita bicarakan ini mungkin yang baik-baiknya akan tetap saya pertahankan, kemudian hal-hal yang mungkin masih perlu untuk diperbaiki kedepannya pasti akan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki. Jadi mungkin harapan saya sedemikian. Oke, terima kasih Pak Don. Maka berakhirlah pula sesi pasca observasi kita kali ini. Saya sangat senang karena bukan hanya Pak Don yang belajar, tetapi kita sama-sama saling belajar, berkolaborasi dan saling melengkapi bagaimana sebelum melakukan observasi kita pada tahapan pra, kemudian pada observasinya, kemudian pada pasca observasinya juga kita melakukan evaluasi bersama. Kiranya dengan evaluasi itu bisa menjadi panduan untuk kita untuk bagaimana kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Don. Saya harap mungkin tidak hanya sampai di sini, kita masih bisa bertemu pada observasi yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke, selamat.